di negara yang katanya perbedaan itu diakui, dihargai, bahkan undang-undang mengatur itu, kok bisa ada konflik antar orang yang berbeda agama? Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu hari itu? Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia, karena dalam keluarga aku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai, dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang pemarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Ya, halo semuanya teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Tidak habis-habisnya untuk membahas setiap komentar-komentar netizen. Wah, hebat Cinta Laura, bukan politikus tapi wawasannya sangat luas melebihi seorang politikus. Salut kami pribadi dengan pendapat Mbak Cinta Laura, padahal beliau bukan ahli politik, tapi hati nuraninya sangat santun sekali. Cinta Laura harusnya diangkat jadi menteri sosial, biar dia bisa menjalankan demokrasi dalam beragama. Lebih cerdas daripada Yusuf Kala. Atas nama agama katanya, tapi ternyata kenyataannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Cinta Laura hebat, mantap. Pidatonya cerdas, dasar kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kesetiaan. Jika nafsu sudah menjadi pemimpin ditunjang oleh harta, maka itulah penyebab kehancuran.
Penjarakan JK seperti negara menjarakan Ahok dulu. Mata ganti mata, negara harus adil. Seandainya rakyat Indonesia mempunyai pola pemikiran yang sama dengan Laura, aku yakin negara Indonesia akan jauh lebih maju. Satu saja yang mereka robah ialah saling menghargai, bukan saling menyakiti. Ustaz-ustazlah yang merongrong kesatuan dan persatuan Indonesia. Dari kecil sudah dilarang bertemu dengan yang berbeda agama. Patut dicurigai apa maksud dan tujuannya, apakah mereka pendukung khilafah. Luar biasa Cinta Laura, terkenal seorang artis tapi wawasan kebangsaan sangat luar biasa. Banding terbaik banyak orang tokoh-tokoh yang bergelar profesor, doktor, guru besar, rektor, tokoh agama. Kalau berbicara di TV, di media yang lain selalu ada kepentingan di fakta. Ini anak muda yang cerdas bisa menjelaskan Pancasila dan menilai arti manusia, luar biasa. Ini cocok sebagai wakil rakyat, bukan artis yang modal tampang dan tenar. Cinta Laura luar biasa wawasannya. Hormat kepada Cinta Laura. Hormat kepada Cinta Laura. Hati nuranimu menguasai dirimu. Cinta Laura adalah artis yang cerdas dari cara bernarasinya, membuktikan wanita yang hebat. Yang begini perlu dukung untuk jadi. Cinta Laura adalah artis yang cerdas dari cara bernafasnya. Cinta Laura adalah artis yang cerdas dari cara bernarasinya, membuktikan wanita yang hebat. Yang begini perlu didukung untuk jadi aparatur negara. Mungkin kita bisa membawa kebaikan untuk rakyat Indonesia. Benar-benar jujur kata-katanya Cinta Laura. Dalang intoleransi harus benar-benar dimasukkan penjara. Mantap, dengar tuh. Orang yang tidak bisa menghargai perbedaan adalah orang yang tidak pernah mengerti Tuhan. Walaupun dia mengaku orang beragama dan merasa paling suci dan benar. Selama intoleran enggak dibasmi, enggak akan ada kedamaian. Sejak Indonesia diinvasi makhluk berjubah putih, terjadilah perpecahan belahan masyarakat. Andai semua pemimpin radikal memiliki pemikiran seperti Cinta Laura, bagaimana perbedaan menjadi hal yang indah di Indonesia. Yusuf Kala meracuni pikiran mahasiswa ini. Berbahaya, ini manusia harus dikerangkeng ke teruji besi. Justru biang keladi keributan JK sendiri, semua rakyat sudah tahu siap JK itu. Mendengar itu Pak JK, Anda itu sudah sepuh, jangan bullshit. Di Indonesia banyak politis atau pejabat yang bawa-bawa agama untuk berpolitik, pejabat identitas. Benar keyakinan itu di hati. Pernyataan jubir Yusuf Kala untuk pembenaran setelah dilaporkan ke polisi sebagai penista agama. Sebetulnya memang tidak ada di ajaran Kristen itu untuk membunuh, apalagi kalau mati syahid masuk surga. Salam sehat bersama keluarga untuk Mbak Cinta Laura. Semoga selalu diberkati Tuhan. Amin. Mantap, generasi muda mengingatkan kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya acungkan jempol untuk Cinta Laura, hebat. Saya membayangkan dan bermimpi andai generasi muda Indonesia memiliki komitmen
Seperti yang Cinta Laura sampaikan, NKRI akan lebih baik, lebih maju. Masya Allah, wawasan CK-nya, kelasnya, negarawan kok nggak ada apa-apanya dibanding Cinta Laura. MB Cinta Laura teladan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Aktivis terbaik suka kita. Cos Laura Yusuf Kala mulai pikun. Ini anak muda yang cerdas, malu para pemimpin yang saling melecehkan dan menindas para minoritas. Betul Pak Cinta. Demokrasi, kebablasan, krisis etika, kedewasaan politik semakin memudar, karakter ketimuran sudah tawar moral, semakin kehilangan makna. Mantap Cinta Laura, Tuhan memberkatimu di mana saja berada dan sehat selalu. EBK Laura sangat bijak, itu menunjukkan bahwa moral atau akhlak EBK Laura sangat bagus. Terima kasih MBK. Intoleran harus ditindak tegas walau tanpa ada yang lapor, karena itu melanggar Pancasila, karena didiamkan sehingga mereka menganggap suatu kebenaran sehingga menjadi. Inilah NKRI, cerdas dan keren, generasi emas cara berpikirnya. Saya sangat salut dengan Cinta Laura, pola pemikirannya, cara hidup bersama, biar berbeda dalam keyakinan. Apa yang disampaikan Cinta Laura adalah arti cinta yang murni, sepadannya. Inilah cinta bertemu cinta, inilah Cinta Laura, cinta yang sangat bijaksana, selalu sehat dan kuat Mbak Cinta Laura. Harus Yusuf Kala menamaikan semua orang Indonesia. Luar biasa, sangat cerdas dan lugas, mengedukasi kita semua. Mantap Cinta Laura. Di keluarga kami ada 4 agama, Hindu, Protestan, Bunda, Islam. Kami harga saling menghargai. Mantap sekali pemikiran yang sangat untuk bangsa Indonesia yang berbeda-beda, tapi harus bersatu membangun bangsa Indonesia. Para koruptor lambat laun pasti mati dan hartanya akan habis. Betul, Cinta sangat pintar. John Lennon pernah berkata, alangkah indahnya dunia tanpa agama. Mantap kalian non Cinta Laura idenya. Alhamdulillah di desaku agama berbeda-beda tapi rukun, saling gotong royong. Ada Hindu, Kristen, Katolik, Islam. Benar dan tidak benar bermunculan, tidak ada yang tersembunyi. Berbeda itu indah. Ya Allah, MB Cinta Laura pintar banget bicaranya, top banget. Ini orang cerdas. Terharu dengan jawaban Cinta Laura. Masih muda banget, cerdas, cara berpikir. Dia love you Cinta Laura. God bless you. Pidatonya sangat jujur. Cinta Laura jenius, semoga Cinta duduk di pemerintah RI. Benar adikku, Cinta Laura sangat hebat dan cerdas. Terus